Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan keimanan yang meningkat, semoga pula akan menciptakan kekuatan-kekuatan baru di dalam kita membangun kehidupan rumah tangga yang asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana dalam tema program kita kali ini. Dalam program Asmara kita akan berbicara tentang pasangan menjadi media pengabdian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada kami. Semangat peribadatan yang melahirkan kemauan, kemampuan seseorang untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari tentu saja akan menjadi pengukir kekuatan jiwa yang kelak mestinya teraktualisasi dalam bentuk amal-amal manusiawi. Salah satu kebutuhan amal manusiawi yang sering kita sebut dengan amal fitrah basyariah adalah amal membangun kehidupan berumah tangga. Sehingga bagi orang-orang beriman, mestinya bangunan rumah tangga yang dibangunnya haruslah menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengabdi kepadanya, bukan sekedar menjalankan naturalitas atau hukum alamiah sebagai anak manusia, melaksanakan aktivitas sekedar melampiaskan nafsu-nafsu biologis, tetapi membangun kehidupan rumah tangga yang didasari ibadah adalah membangun kehidupan rumah tangga yang diawali dengan ikhlas sunniyah, dengan niat yang ikhlas, bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari semangat beribadah dengan tujuan untuk menggapai mardhatillah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah tangga adalah merupakan sarana peribadatan madal haya, peribadatan sepanjang kehidupan yang akan dijalani seorang anak manusia pada bagian sisa kehidupannya setelah sekian lama ia hidup membujang atau menyendiri, maka kehidupan rumah tangga bisa jadi akan juga diwarnai dengan rona-rona dinamika dengan berbagai macam suka duka yang bisa pasti datang menyapa. Sehingga sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dinamika tidak akan pernah lepas. Ia mainkan dengan permainan yang cantik. Ia akan mainkan dengan permainan yang semata-mata untuk mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah jika permainan yang hadir di dalam kehidupannya adalah permainan yang bisa jadi bertolak belakang dengan kemauannya. Namun kemauan imannya senantiasa membara, kemauan imannya senantiasa menyala. Yang dengan itu maka keimanan akan menjadi benteng dalam kehidupan rumah tangganya. Sementara bangunan rumah tangganya akan menjadi tempat pengabdiannya kepada pasangannya. Baik pada saat pasangan itu berada di sisinya, atau bahkan bisa jadi pada saat seorang pasangan itu jauh darinya. Ketika pasangan itu berada di sisinya, ia akan menjadikan kondisi itu sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Sementara ketika pasangan sedang jauh darinya, ia akan menjaga dirinya, kehormatannya, dan juga harta pasangannya. Seorang pasangan yang baik, maka ia akan menanamkan di dalam benak pikirannya bahwa dengan dia menjalin ikatan berupa mitsaqon ghalidhah, ikatan yang kuat dalam lembaga perkawinan dengan seorang pasangan, maka ia adalah kedudukannya telah menjadi aset atau harta bagi pasangannya. Karena ia adalah harta bagi pasangannya, maka ia akan menjaga dirinya untuk tetap menjaga perasaan, menyenangkan pasangannya, juga semata-mata dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang terjadi pada seorang wanita di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada saat beliau sedang berjalan di tengah malam, beliau mendapatkan sebuah rumah dengan bilik-bilik yang cukup usang. Di balik bilik rumah itu terdengar satu lantunan syair dari seorang wanita. Lantunan syair itu berbunyi kurang lebih, "Duhai malam yang panjang, dingin yang menusuk tulang-tulang. Kalaulah bukan karena ada Allah yang Maha Penyayang, niscaya malam ini, ranjang ini telah bergoyang." Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sekilas menangkap ada ungkapan suara hati yang begitu membuncah berupa kerinduan seorang istri kepada suaminya. Sehingga esok harinya setelah beliau mencari tahu istri siapakah itu, ternyata ketahuan bahwa ia adalah istri dari seorang prajurit yang sedang ditempatkan di medan perang. Sudah sekian bulan lamanya seorang suami itu tak kunjung kembali. Rupanya kerinduan yang begitu membuncah membuat sang istri kemudian mengungkapkannya dalam alunan-alunan syair. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada putrinya yang bernama Asma, "Ya Asma, sesungguhnya seorang wanita itu memiliki ketahanan berapa lama ketika ia jauh dari sang suami?" Asma menjawab, "Ayah, seorang istri hanya bertahan kira-kira 3 bulan ia berpisah dari suaminya. Lebih dari itu, maka ia akan mengalami pelemahan-pelemahan." Wanita ini telah mampu membentengi dirinya dengan nilai-nilai keimanan yang baik. Ia sangat menyadari bahwa ia adalah merupakan harta suaminya. Pesan Nabi yang menyebutkan bahwa wanita yang baik adalah yang menyenangkan ketika dipandang, menjaga kehormatan diri dan harta suaminya ketika ditinggalkan, betul-betul telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lantas, bagaimanakah wanita zaman modern sekarang ini bisa melakukan penjagaan benteng moralitasnya, menjadikan pasangan sebagai tempat pengabdiannya? Akan kita bahas lebih lanjut selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama dengan Asmara. Kita sedang membincangkan tentang pasangan sebagai media pengabdian. Tadi sekilas sudah saya angkat bahwasannya di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang wanita mampu membentengi dirinya dengan nilai-nilai keimanan karena ia yakin bahwa dengan dia mengabdikan dirinya semata-mata hanya melayani sang suami akan menyelamatkan kehormatannya. Dan ternyata benar. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita dalam kisah di atas tadi betul-betul telah menjadikan dirinya sebagai aset sang suami. Dia tidak akan mengabdikan dirinya kecuali kepada sang suami. Dia tidak mempertaruhkan kehormatannya kepada pria lain. Sehingga dengan itu Allah melunakkan hati Amirul Mukminin. Diutuslah seorang utusan untuk menjemput sang suami yang sedang berada di medan perang untuk segera pulang menemui sang istri. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang ini? Apakah ada di antara mereka yang betul-betul mengabdi kepada sang suami? Tentu pertanyaan kedua, bagaimana jika kondisinya berbeda? Di masa Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wanita ini berperan hanya sebagai penjaga domestik. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi dalam dunia modern kita sekarang ini ada satu fenomena yang cukup menarik, yakni seorang wanita yang suaminya mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala,
ia sakit. Suaminya menderita diabetes yang akut. Karena begitu akutnya penyakit diabetes yang diderita sang suami, sehingga urat saraf otaknya terserang. Dan sang suami kembali seperti kanak-kanak. Suaminya lupa ingatan. Ia hanya ingat bahkan memori masa kecilnya saja. Ketika ditemui dengan seseorang, maka ia tidak akan lagi mengenalinya. Atau kalaupun ia mencoba menanyakan siapakah lawan bicaranya itu, kemudian lawan bicaranya sudah menyebutkan namanya, baru beberapa detik ia menanyakan nama, berubah tema pembicaraan beberapa kata, sang suami ini pun akan kembali menanyakan kepada lawan bicaranya, siapakah engkau? Tentu hal yang paling unik, kalau tidak dikatakan sangat menyakitkan adalah ketika sang suami ini lupa kepada istrinya. Dalam saat yang sama, anak mereka sudah mulai berbilang. Sebagian sudah tumbuh dewasa, sebagian dari kanak-kanak menuju remaja. Anak mereka jumlahnya lebih dari 6 orang. Maka dalam kondisi seperti ini, pengabdian seorang istri kepada suami tentu saja dalam posisi yang tertukar, berbalik bahkan 180 derajat. Kali ini sang wanita harus mengambil peran sebagai pemikul beban ekonomi keluarga. Sehingga dalam kondisi yang sedemikian rupa keadaannya, memaksa sang wanita untuk tetap berkiprah keluar rumah. Meskipun awalnya wanita ini adalah ibu rumah tangga biasa, namun dengan kepintarannya, dengan keterampilannya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya membentuk networking, membentuk jaringan dalam simpul-simpul tali sosial, menghantarkan wanita ini pun akhirnya muncul menjadi seorang tokoh di tengah masyarakat. Dengan ketokohannya ini pula lah kemudian wanita ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil memasuki dunia perpolitikan tanah air. Wanita ini berhasil menjadi politikus wanita. Dengan demikian, ternyata dia memiliki peran yang berganda. Di luar rumah, ia harus menjadi abdi bangsa, negara, dan juga masyarakatnya. Ia harus bekerja maksimal, merumuskan perundang-undangan dengan baik, tetapi ketika di rumah, ia tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, bahkan merangkap juga sebagai pengasuh suaminya. Kehidupan rumah tangganya yang tidak diisi dengan seorang pembantu, suka atau tidak, harus diambil alih olehnya. Wanita ini betul-betul bisa dikatakan laksana superwoman. Ia memikul seluruh beban kehidupan rumah tangga. Ia berbagi tugas ke rumah tanggaan dengan anak-anaknya yang sudah menginjak dewasa. Dalam saat yang sama, ia juga harus mengemban tugas-tugas sebagai abdi bangsa dan negaranya. Yang ada dalam benak wanita ini, ketika mencoba diajak berdiskusi, beliau hanya mengatakan, Allah telah memberikan amanat yang baik kepada saya, seorang suami yang dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala keluarganya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kali ini sayalah yang harus mengambil alih semua tugas-tugas itu. Dan sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sisi lain yang menarik adalah kembali berbicara tentang kesetiaan. Meskipun secara syariat hukum membolehkan, jika seorang wanita disebabkan suaminya tidak mampu memberikan nafkah, meskipun nafkah dohir kepadanya, tidak bisa memberikan uang belanja yang memadai kepadanya, dan si wanita ini tidak ridha, wanita ini bisa mengajukan gugat cerai kepada pengadilan. Wanita yang hidup di zaman modern ini justru berpikir bahwa suaminya adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun untuk merawat sang suami menguras energi, menguras pikiran, menguras biaya yang sama banyaknya dengan mengurus anak-anaknya yang sedang dalam tubuh kembang menuju remaja. Wanita ini tentu saja
bukan sembarang wanita. Ia tidak mau memanfaatkan hak menuntut cerai dari sang suami meskipun dalam kondisi yang secara realitas ia merasa cukup berat menghadapi berbagai macam beban-beban kehidupan rumah tangga. Inilah yang dilakukan oleh seorang wanita di abad modern yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman di atas tadi, yakni surah Ad-Dariyat ayat 53, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dipahami bukan semata-mata dalam ruang lingkup di musola-musola, di masjid-masjid, atau mungkin di mihrab tempat sujud dan rukuknya seorang hamba kepada Allah saja, tetapi beribadah dalam mana kontekstual yang lebih luas, bagaimana kehidupan rumah tangga yang nyaris roboh itu senantiasa berdiri kokoh. Wanita ini menjadikan sebagian sisa kehidupan usianya sebagai sarana untuk pengabdian. Pengabdian yang tentu saja membutuhkan ketekunan, ketelatenan, keuletan yang juga tentu saja diiringi dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Apalagikah yang dimiliki oleh seorang yang memahami bahwa pasangannya adalah menjadi media ibadah? Kita akan lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama dengan program Asmara. Seorang wanita di zaman modern, sudah saya ceritakan di atas tadi bahwasanya ia betul-betul merangkap jabatan, merangkap tugas, memikul kehidupan rumah tangga sekaligus memikul kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi wanita ini tetap tegar, bisa melaksanakannya semuanya dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa dilakukan dengan seimbang kalau tidak dikatakan nyaris sempurna. Ternyata dalam diri wanita ini tertanam satu semangat yang begitu kuat, bahwa sang suami adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya harus dirawat dan dilayani. Bukan hanya ketika dalam kondisi normal sehat saja, tapi bahkan ketika dalam keadaan sakit, sang istri merasa amanat ini justru menjadi peluang yang besar untuk ia bisa mencurahkan seluruh energi yang dimilikinya untuk bisa merawat sang suami dengan sebaik-baiknya. Menjadikan pasangan sebagai media pengabdian juga dirasakan oleh wanita ini sebagai bukti bahwa ia adalah seorang wanita yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, khususnya dalam persoalan qada dan qadar, yakni adanya kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, dimulai dari malam pengantin sampai malam-malam berikutnya, tentu tak seorang pun merencanakan bahwa kelak di perjalanan kehidupan rumah tangganya akan ada ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan semua orang bahkan lebih fokus, tertuju dan berharap kehidupan rumah tangganya senantiasa normal, senantiasa lancar, tidak kurang suatu apa. Tapi ketika realitas berbicara lain dengan apa yang berada dalam keinginan-keinginan, orang yang yakin dengan qada dan qadar Allah, yakin dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika qada dan qadar Allah berlaku atas diri terutama kepada sang suami, wanita ini memahami inilah media
di mana pengabdian kepada sang pasangan sedang Allah bukakan lebar-lebar pintunya. Tentu saja, wanita ini pun tidak bisa memprediksi apakah suaminya di kelak kemudian hari akan menjadi sehat dan normal sebagaimana sedia kala, ataukah sebaliknya justru penyakitnya semakin memburuk. Atau dalam hitung-hitungan logika manusia yang paling mengkhawatirkan juga adalah apakah usianya kemudian akan terus panjang dengan keadaan sakit, ataukah kemudian Allah cepat memanggilnya. Wanita ini memiliki sikap yang kedua, menjadikan pasangan sebagai media pengabdian adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tawakal inilah yang membuat pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengalir kepadanya atau kepada siapapun yang menjadikan pasangan sebagai media pengabdian. Ia berikhtiar keras untuk menjadi pendamping pasangan yang baik. Ia mengabdi melayani pasangan dengan sebaik-baiknya. Sementara untuk hal-hal yang ia tidak mampu memikulnya, untuk hal-hal yang ia tidak mampu menanggulanginya, ia serahkan kepada Allah. Ia menjalani kehidupannya dengan mengalir, sementara rencana-rencana perbaikan meningkatkan kehidupan rumah tangga yang lebih kokoh, yang lebih harmonis, yang lebih mapan dari sisi sandang, pangan, dan papan, tetap ia upayakan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 159, di akhir ayatnya Allah menyebutkan, "Fa'idha alzamta falyatawakkal 'alallah." Maka jika engkau sudah memiliki keinginan yang sangat kuat, maka titiplah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang menitipkan urusan kepadanya. Menjadikan pasangan sebagai media pengabdian tentu dibutuhkan adanya rasa tawakal yang begitu tinggi. Tawakal dengan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Secara psikologi, ia menitipkan segala harapan, keinginan untuk damainya kehidupan rumah tangganya, untuk normalnya kehidupan rumah tangganya, semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pasangan, ia hanya bisa mengatakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan, kecuali daya dan kekuatan dari Allah yang maha besar. Justru dengan itulah maka Allah menyebutkan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang menitipkan urusan kepadanya. Urusan pasangan yang sakit, urusan rizki yang masih harus dicari, urusan anak-anak yang sedang dalam tumbuh kembang menuju remaja dan dewasa. Tidak mampu ia pikul semuanya, tidak mampu ia rengkuh semuanya, maka ia hanya bisa menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan izin Allah, dalam peristiwa yang dialami seorang wanita dalam kehidupan modern sekarang ini, anak-anaknya satu persatu mulai mentas, mulai membangun kehidupan rumah tangga, mulai meringankan beban ekonomi keluarga. Inilah bukti bahwa ketika seseorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ketika seseorang menitipkan problematika kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, maka Allah lah yang akan mengambil problematika kehidupannya. Dan satu hal lagi yang dipegang oleh seseorang yang menjadikan pasangan sebagai media pengabdian adalah dia tidak pernah berkeluh kesah. Wanita ini tidak pernah menceritakan kegetiran hidupnya ini kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia harus menceritakan, dia menceritakannya kepada pihak-pihak tertentu yang thiqat, yang bisa dipercaya. Itu pun bukan dalam konteks keluh kesah, melainkan karena seseorang menanyakan kabar tentang suaminya, maka ia barulah mengatakan bahwa suaminya sekarang dalam keadaan sakit. Agak sulit untuk menerima tamu, menemui tamu, karena memorinya sudah sangat melemah. Otaknya tidak bisa lagi menangkap dan menyimpan terlalu lama tentang memori-memori pembicaraan yang didapatkannya beberapa waktu yang lalu. Hanya dalam batasan seperti inilah, maka ketika seseorang mengadukan persoalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah sangat mencintainya. Sebagaimana penggambaran hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala idza habba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum,
maka akan dikirimkan kepadanya ujian-ujian. Faman sukhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka dengan ujian ini, maka kemurkaan Allah atasnya. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala sajalah atasnya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.